Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat button. Jadi ini hasilnya, ini contoh hasilnya. Ada 4 button. Nah, nanti kita akan membuatnya itu menggunakan CSS framework. Yang kita akan gunakan adalah Tailwind CSS. Nah, dalam video ini saya akan menggunakan CDN dari Tailwind CSS. Jadi kita bisa cari di websitenya tailwindcss.com. Kita coba buka get started misalnya. Nah, di sini nanti kita ada pilihan play CDN. Nah, nanti kita gunakan CDN-nya. Oke, di mana alamnya kita cari ya. Nah, yang ini nih. Kita coba ambil yang ini ya. CDN. Ini kita letakkan nanti di head ya, di head. Oke, jadi kita buat dulu filenya. Jadi saya sudah meletakkan, maksudnya saya sudah membuat sebuah folder untuk digunakan meletakkan file web saya ya. Jadi saya akan buka command line sini, cmd. Saya akan menggunakan Visual Studio Code di sini. Oke, kita coba buka Visual Studio Code-nya. Nah, Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Jadi di dalam folder web ini saya akan buat sebuah file namanya index.html ya. Oke, jadi kita sudah ada index.html-nya. Kita buat kerangkanya dulu ya. Nah, di sini. Jadi kita letakkan di sini nih link rel. Biasanya muncul link CSS ya. Nah, di sini kita letakkan alamat CDN kita tadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, title-nya kita buat button, misalnya Tailwind CSS. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba jalankan dengan menggunakan Go Live ya, milik apa istilahnya extension yang dimiliki oleh Visual Studio Code. Jadi dengan Go Live ini kita bisa menjalankan ini sebetulnya nama pluginnya nanti kalau salah live server ya, live server. Jadi dengan live server ini kita bisa menjalankan website kita tanpa kita harus install seperti SAM seperti itu ya, Apache atau ya seperti itu ya. Jadi langsung saja misalnya kita klik Go Live seperti ini. Nah, nanti otomatis langsung bisa berjalan ya web kita ya, seolah-olah kita punya website sendiri ya. Dan dia sifatnya auto reload ya, jadi kalau ada perubahan nanti langsung berubah seperti itu ya. Oke, misalnya saya buat di container nih, seperti ini ya. Misalnya kita buat button yang pertama, saya tuliskan dengan login. Nah, nanti kalau saya save nanti langsung dia berubah ya. Oke, ini sepertinya kita coba klik dulu ya. Oke, sudah bisa ya. CDN-nya ya, muncul ya. Oke, kita coba ya. Ini kelas container ya. Kita coba kalau kita kasih warna ya, button misalnya ya. BG misalnya blue 500. Oke, ini kayaknya CDN-nya enggak ini ya, enggak aktif ya. Kita coba yang lainnya. Saya coba tulis CDN. Kita cari aja di sini CDN Tailwind ya. Harusnya bisa ya. Oke.
Oke, dia pakai script ya. Oke, oke, oke. Jadi dia tidak menggunakan jadi kita coba ya, yang link ya, dia menggunakan script. Nah, kita lihat ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, nah ini sudah ada ya. Oke, sekarang kita coba atur nih. MX Auto ini kita coba tengahkan kontainer kita ya. Oke, sudah tengah. Kita punya jarak padding Y, kita buat 4 untuk kontainer, jadi dia sedikit menjauh ya. Nah, ini button pertama saya akan buat seperti ini nih ya. Warnanya ada banyak ya, nanti silakan di searching aja di apa detailin CSS ini ya. Nanti pilihan warnanya ada banyak, misalnya kita pilih color seperti ini. Misalnya saya buat BG color, misalnya BG atau ya background ya, background color kamu nggak tulisannya ya. Nah, nanti bisa digunakan ya, BG slate, BG apa-apa nih ya. Saya ambil misalnya BG blue ya, 500 misalnya ya, seperti ini. Tadi sudah ya, BG blue 500, sorry, yang ini ya. Nah, di sini saya akan buat padding X dan padding Y-nya ya. Jadi di button ini ya, padding X-nya misalnya 3, padding Y-nya misalnya 2 ya, seperti ini ya. Oke, lalu tulisannya saya buat text white ya, text white seperti ini, warna putih ya. Oke, nah saya ingin dia ada sedikit rounded ya, jangan tumpul seperti itu, sisi-sisinya bisa tambahkan rounded. Oke ya. Nah, saya ingin ada efek nih misalnya hover ya, kalau saya dekatin nanti dia akan berubah warna misalnya ya. Jadi hover di sini ya, misalnya kita sedikit gelapin warnanya, misalnya menjadi 900 seperti ini ketika di hover. Nah, seperti itu ya, jadi ada efek perubahan warna seperti itu. Oke, button pertama kita sudah selesai ya. Nah, kita coba button yang kedua, jadi tinggal saya kopikan saja perintahnya. Nah, ini saya ganti misalnya red ya, red. Oke, ini tetap sama, ini saya ganti rounded full, nah, seperti ini ya, dan ini saya buat red juga. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, misalnya saya buat di sini kata-katanya register misalnya ya. Ya, oke. Nah, kalau ini button outline ya, button outline itu berarti kita nggak perlu warna BG-nya ya, mungkin ya. Kita coba ya. Ini kita coba buang aja nih. Ya, kita buang. Kalau kita buang nanti kelihatan nih. Sorry, yang ini ya. Nah, sebetulnya ada ya, tapi karena dia BG yang kita buang, dan kita tambahkan border nih ya, border seperti ini ya. Oke, ada bordernya itu ya. Hanya saja bordernya kita sedikit ini ya, kita coba pilih bordernya itu blue misalnya ya, blue 900 ya. Oke ya, blue 900. Lalu teksnya juga misalnya blue ya, jangan white ya, blue 900 ya. Nah, seperti ini. Oke, teksnya blue 900, tapi kita agak tebalin ya tulisannya ya. Font bold ya, font bold. Nah, dia tebal ya. Misalnya ini saya buat save ya tulisannya, atau simpan ya. Jadi ketika kita deketin ada hovernya warnanya sama ya, blue 900 ya di sini ya. Berarti kita tambah nih hover satu lagi supaya tulisannya nggak hilang ya. Teks dan kita buat text white gitu ya. Jadi saya letakkan ke bawah saja. Nah,
Nah, kita sudah selesai membuat button yang bersifat outline ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba yang selanjutnya ada ikonnya nih. Oke, jadi kalau kita ada ikonnya nanti kita bisa pakai ikon yang ada di hero icon sini ya. Misalnya apa ya? Download aja deh ya, download. Ini icon download ya. Dia dalam bentuk SVG ya. Oke, ini saya kopikan dulu yang ini ya. Oke, di sini misalnya ini saya tulis undo ya. Kita letakkan di dalam span aja nih, span undo misalnya. Nah, ikonnya tadi kita ambil lagi ya yang ini ya, klik copy download SVG ya, kita letakkan di sini misalnya. Oke, ini mungkin kita atur ya supaya dia kelihatan. Ini, nah kita letakkan di bawah ya. Lalu tab-nya saya letakkan di sini. Oke. Oke, tab-nya ya. SVG-nya ya. Oke, kalau kita lihat seperti apa hasilnya ya. Nah, bagaimana kalau dia sejajar seperti ini ya? Oke, berarti itu kita pakai yang namanya inline ya, inline menggunakan flex ya, seperti ini. Jadi inline di dalamnya itu kita buat ya inline flex ya. Kalau saya save, nah seperti ini ya. Dan kita coba ubah warnanya, misalnya jangan biru lagi ya, misalnya green hijau, lalu saat dia dideketin nanti warnanya jadi green juga, tapi 900 ya. Nah, oke, kita sudah selesai membuat button di Tailwind ya. Jadi beginilah teknik membuat button di CSS Tailwind atau di framework CSS Tailwind ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.